إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, baik hadirin wal hadirat yang hadir di Masjid Osaka Jepang ini, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk membahas salah satu aspek yang sangat penting bagi kita, yaitu akhlak. Akhlak ini banyak aspek yang bisa kita bahas. Untuk membahasnya dibutuhkan waktu yang banyak dan panjang. Sedangkan kita hanya memiliki 2 sesi. Oleh karena itu, saya memilih beberapa aspek tentang akhlak yang bisa menstimulan kita, mendorong kita, mengiming-imingi kita agar berupaya memiliki akhlak yang baik. Kita akan mulai dari keutamaan akhlak terlebih dahulu. Akhlak memiliki banyak keuntungan, keutamaan yang begitu menggiurkan. Siapa yang mengetahuinya, dia tidak akan meremehkan akhlak, karena di dalamnya terkandung keuntungan yang sangat besar, dan buruknya akhlak mengundang bahaya yang sangat besar juga bagi para pemiliknya. Di antara keutamaan akhlak yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih adalah: pertama, akhlak yang baik adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan dicintai juga orang-orang yang memilikinya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat, juga Imam Ibnu Asakir dengan sanad yang sahih. Bisa kita temukan hadis ini dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 1626. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha jamilun yuhibbul jamal wa yuhibbu ma'aliyal akhlaq wa yakrahu safasifaha. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan dan mencintai ketinggian akhlak serta membenci kerendahan akhlak. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Wahab dan Abu Nuaim dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wassalam
juga bersabda, innallaha jawadun yuhibbul jawd wa yuhibbu ma'ali al-akhlaq wa yakrahu safasifaha. Sesungguhnya Allah itu dermawan dan mencintai kedermawanan, juga mencintai ketinggian akhlak dan membenci kerendahannya. Inilah keutamaan akhlak yang pertama, yaitu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, juga dicintai orang-orang yang memiliki ketinggian akhlak. Kalau ada pertanyaan susulan, apa untungnya orang yang dicintai oleh Allah? Sebenarnya pasti, walaupun tidak mendengar nas Al-Quran, nas hadis tentang keuntungan dicintai oleh Allah, secara logika, secara fitrah juga pasti semua orang akan berpendapat betapa untungnya dicintai oleh Allah. Dicintai oleh manusia saja untung. Apalagi kalau ada keterangan seperti yang diterangkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari tentang firman Allah dalam hadis qudsi tadi. Allah berfirman, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtashu biha wa rijlahu allati yamshi biha fa in sa'alani fa'ataituhu wa la in ista'adani la'idannahu. Bila aku sudah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi penglihatannya yang dengan penglihatan itu dia melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia akan bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengan kedua kaki itulah dia berjalan. Kalau dia minta sesuatu kepadaku, pasti akan aku beri. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti akan aku berikan perlindungan. Ini janji Allah kepada orang-orang yang sudah dicintainya, apapun penyebab kecintaan Allah itu. Yang salah satunya akhlak tadi. Dan Allah itu tidak pernah memungkiri janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini keutamaan akhlak yang pertama. Keutamaan akhlak yang kedua adalah pahala yang dihasilkan dari akhlak yang baik sama dengan pahala saum di siang hari dan sholat malam di malam hari, tahajud di malam hari. Dan kita tahu besarnya pahala siang saum, malam tahajud. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man shoma yauman fi sabilillah. Siapa orang yang saum sehari saja di jalan Allah, Allah akan membuat khandak antara dia dengan neraka sejauh antara langit dan bumi. Khandak itu, tahu khandak? Parit. Ada perang khandak ya. Allah akan membuat parit yang lebarnya sejauh langit dan bumi. Itu memisahkan dia dengan api neraka karena saum sehari yang dilakukan. Dan banyak lagi lah keutamaan saum. Mungkin Ramadan kemarin kita banyak membahas dan mendengar pembahasan tentang keutamaan saum. Tahajud juga begitu, besar pahala. Pahala besar yang terkandung dalam tahajud dan saum bisa teraih oleh akhlak yang baik. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani, Pak Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, innal muslimal musaddad la yudriku darajatas sawwamil qawwam bi ayatillah bi husni khuluqihi wa karami daribatihi ayat tabiatihi.
Sesungguhnya seorang muslim yang musaddad, musaddad maknanya al-iqtisad fil ibadah. Musaddad itu yang simpel dalam beribadah. Makna simpel atau sederhana, dia hanya terbatas melaksanakan yang wajib saja. Yang sunnah sering ditinggalkan. Dalam Al-Quran, "Tsumma awrathna al-kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat." Kemudian kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang zalim kepada diri sendiri, di antara mereka ada yang muqtasid, iqtisad, simple, sederhana, dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Syekhul Islam ketika menjelaskan ayat ini menyatakan yang zalimun li nafsi adalah yang meninggalkan perintah dan melanggar larangan. Zalim kepada diri sendiri. Yang muqtasid yang hanya melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, tapi yang sunnah banyak ditinggalkan. Nah, yang berlomba dalam kebaikan bukan hanya yang wajib, yang sunnah juga dilakukan. Orang Bandung bilangnya fardu kalaku, sunnah kalampah. Saya bawa bahasa itu karena ada orang Bandung yang dengerin ya. Di sini juga ada tuh. Fardu kalaku, sunnah kalampah artinya yang fardu dilakukan, yang sunnah pun dijalankan. Nah, muslim musaddad, muslim yang kedua tadi, yang simple. Dia hanya yang wajib, yang sunnah banyak ditinggalkan. Yang haram juga ditinggalkan pasti. Seorang muslim yang musaddad, dia akan memperoleh derajat orang yang shawwam dan qawwam. Shawwam itu sigat mubalaghah. Berasal dari kata shoma, artinya saum. Orang yang saum disebut shaim. Kalau yang banyak saum, shawwam. Qawwam juga begitu, berasal dari kata qama yaqumu, qiyaman fahuwa qaimun. Qama itu artinya berdiri, maksudnya sholat malam. Orang yang sholat malam disebut qaim. Yang banyak rajin sholat malam qawwam. Nah, Nabi SAW menyatakan, innal muslimal musaddada la yudriku darajata shawwam al-qawwam. Orang muslim yang simpel dalam ibadah, hanya melaksanakan yang wajib saja, nggak getol-getol amat itu ibadahnya, tapi dia akan memperoleh derajat. Yang dimaksud derajat ini pahala. Al-Imam Ibnu Hajar menyatakan raf'atud darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat itu disebabkan karena banyaknya pahala. Sehingga pahala sering diungkapkan dalam ayat, dalam hadis dengan ungkapan darajat. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Darajat yang dimaksud adalah pahala. Di sini juga orang muslim yang musaddad, yang simpel dalam ibadah, sederhana dalam ibadah, nggak rajin-rajin amat, dia akan memperoleh pahala yang sama dengan pahala ahli saum, ahli tahajud, bihusni khuluqihi, dengan kemuliaan akhlaknya dan dengan kebaikan perilakunya. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui bahwa akhlak yang mulia melahirkan pahala yang sama besar dengan pahala saum terus-terusan di siang hari dan tahajud terus-terusan di malam hari. Inilah yang kedua, keutamaan akhlak yang kedua. Ketiga, akhlak itu indikator keimanan. Makin bagus akhlak, itu menjadi indikasi bahwa imannya bagus.
Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu indikator keimanan. Makanya tidak heran kalau Nabi SAW sering mengaitkan iman dengan akhlak, seperti yang sudah saya utarakan kemarin, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa falyukrim jarahu falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamu, memuliakan tetangga, berkata baik atau diam. Nah, memuliakan tamu, tetangga, berkata baik atau diam, itu akhlak. Dan kata Nabi, siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, akidah, tauhid, aplikasikan dalam bentuk akhlak. Akhlak menjadi indikator dari keimanan. Sehingga nggak bisa kita menyatakan seseorang itu imannya hebat ya, sayang akhlaknya bejat. Nggak bisa itu. Sama aja dengan ini mobil full tank, cuma indikator jarumnya di E tuh sayangnya, gitu ya. Padahal nggak rusak, mobilnya baru. Dia bukan full tank, berarti kosong kalau di E. Berdasarkan hal itulah maka akhlak itu menjadi indikator bagi keimanan. Baik buruknya iman seorang dilihat dari baik buruknya akhlak orang tersebut. Inilah keutamaan yang ketiga. Keempat, akhlak juga menjadi indikator kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Siapa yang mengklaim bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, hendaklah dia buktikan dalam bentuk akhlak yang mulia. Kebaikan akhlak, kemuliaan tingkah laku juga menjadi indikator sejauh mana dia mencintai Allah dan Rasul. Hal ini dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam salah satu hadis yang diterima dari Abdurrahman bin Al-Harith radhiyallahu anhu. Kata Abdurrahman, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fada'a bi tahurin faghamasa yadahu fatawadda'a fatataba'nahu fahasawna. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma hamlukum ala ma fa'altum? Qalu hubbullahi wa rasulih. Qala fa in ahbabtum ay yuhibbakumullahu wa rasuluhu fa'addu idza tumintum wasduqu idza haddathtum wa ahsinu jiwara man jawarakum. Kata Abdurrahman, suatu saat kami sedang berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau meminta sewadah air untuk berwudu. Setelah itu lalu beliau berwudu. Beliau memasukkan kedua tangannya ke dalam air lalu berwudu. Kami berebut menampung air bekas wudu Nabi SAW, lalu kami usapkan ke wajah dan badan kami. Apa namanya ini? Tabarruk, ngalap berkah. Boleh nggak? Boleh, asalkan Nabi SAW. Dan ini kekhususan kepada beliau. Adapun kepada selain beliau nggak boleh. Apa buktinya? Buktinya para sahabat tidak ada yang melakukan itu selain kepada Nabi SAW. Umpamanya setelah Nabi meninggal, apakah orang berebut air bekas wudu Abu Bakar? Karena Abu Bakar seutama-utama manusia setelah Nabi SAW? Nggak ada. Ke Umar nggak ada. Ke yang lain-lain nggak ada. Hanya kepada Nabi SAW. Apakah para tabi'in yang tidak sempat bertemu dengan Nabi mereka berebut air wudhu para sahabat? Juga tidak. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat dan para tabi'in yang tidak bertabaruk kepada selain Nabi menunjukkan begitulah pemahaman mereka tentang Islam, tidak boleh bertabaruk selain kepada Nabi SAW.
Jadi mereka berebut air bekas wudhu Nabi lalu diusapkan ke badan mereka. Melihat itu Nabi SAW bertanya, apa yang mendorong kalian untuk berbuat demikian? Mereka menjawab, karena kecintaan Allah dan Rasulnya. Mereka itu ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya karena mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi SAW? Kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya mencintai kalian, maka tunaikan amanat-amanat yang dibebankan kepada kalian. Jujurlah apabila kalian berbicara, dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang bertetangga dengan kalian. 3 poin ini semuanya menyangkut akhlak, ya. Menunaikan amanah, jujur dalam berbicara, dan berbuat baik kepada tetangga, 3-tiganya akhlak. Kata Nabi SAW, kalau kalian menginginkan Allah dan Rasulnya mencintai kalian, nih tunaikan 3 kebaikan akhlak di dalam 3 hal ini. Hadis tersebut hasan derajatnya dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani sebagaimana kehasanannya dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami. Inilah keutamaan yang keempat tentang akhlak, bahwa akhlak yang mulia itu bukti kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan menyebabkan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Kelima, keutamaan akhlak yang kelima. Orang yang memiliki akhlak yang mulia sebaik-baik manusia. Baik buruknya manusia dilihat dari akhlak. Karena akhlak menjadi indikator keimanan, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, "Qulna ya Rasulullah, man khairun nas?" Qala, "Dzul qalbil makhmum wal lisanis shadiq." Qala ya Nabi Allah, qad arafna al-lisan as-sadiq, fama al-qalbul mahmum? Qala at-taqiyyun naqiyyul ladzi la ithma fihi wa la baghya wa la hasad. Qala qulna ya Rasulullah, faman ala atharihi? Qala alladzi yashna'u ad-dunya wa yuhibbul akhirah. Qulna ma na'rifu hadha fina illa Rafi maula Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman ala athari? Qala mu'minun fi khuluqin hasanin. Qulna amma hadha fa fina. Kata Abdullah bin Amr bin As, kami bertanya, wahai Rasulullah, siapa sebaik-baik manusia? Beliau menjawab, sebaik-baik manusia adalah orang yang memiliki hati yang makhmum dan lisan yang jujur. Dia bertanya lagi, wahai Nabi Allah, kami sudah faham, sudah tahu lisan yang jujur. Lalu apa yang dimaksud dengan hati yang makhmum? Beliau menjawab, yang dimaksud hati yang makhmum adalah hati yang takwa, yang bersih, yang tidak ada kecenderungan kepada dosa, tidak ada keinginan menganiaya, dan tidak ada hasad. Ini semuanya menyangkut akhlak juga nanti. Kondisi hati yang nanti melahirkan akhlak. Tidak ada hasad, melahirkan akhlak yang baik. Kalau ada hasad kan akhlaknya buruk, ghibah gitu ya, dengki gitu kan, mitnah, namimah, bisa begitu nanti kalau ada hasad gitu. Lalu para sahabat bertanya lagi, lalu siapa orang terbaik level kedua, ranking kedua, yang setelah itu? Beliau menjawab, orang yang membenci dunia
dan mencintai akhirat. Kata para sahabat, kami tidak mengenal ada orang yang seperti ini di tengah-tengah kami kecuali Rafi, pembantu Nabi SAW. Jadi nama Rafi, nama sahabat mulia, pembantu Nabi SAW yang oleh para sahabat dikenal benci dunia dan cinta akhirat. Kerjaannya ibadah, melayani Nabi seumur hidup. Lalu para sahabat bertanya lagi, lalu siapa lagi manusia terbaik ranking ketiganya? Dijawab oleh Nabi SAW, seorang mukmin yang akhlaknya baik. Para sahabat menjawab, kalau yang seperti ini maka di tengah-tengah kami banyak. Jadi para sahabat mentazkiyah sesama sahabat bahwa akhlak sesamanya itu sangat baik, sangat mulia. Kalau akhlak baik ini di kalangan kami banyak. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innan nasa lam yu'tu syai'an khairan min khuluqin hasanin." Sesungguhnya manusia tidaklah mereka diberikan sesuatu yang lebih baik dibanding kemuliaan akhlak. Pemberian terbaik adalah akhlak yang baik, dibanding memberikan barang, uang, makanan tetapi tidak disertai dengan kebaikan akhlak. Mana yang kita pilih? Diberi uang sambil dilempar, nih dasar pemalas, makan tuh, gitu ya. Atau begitu ketemu orang itu, assalamualaikum akhi, apa kabar, saya kangen, sambil ramah. Kita ingin lebih memilih diperlakukan baik walaupun nggak dikasih apa-apa. Karena apa? Karena akhlak yang baik merupakan pemberian terbaik, menyenangkan hati kita, melapangkan dada kita, menghilangkan rasa sumpek dan sedih kita. Berdasarkan hal itulah maka indikasi baik buruknya seorang manusia dilihat dari akhlaknya. Dan itulah yang kelima ya, keutamaan yang keenam. Orang yang berakhlak baik di akhirat kedudukannya akan sangat dekat dengan Nabi SAW, dan orang itu menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW, dicintai dan dekat hubungannya. Maksudnya kedudukannya di akhirat. Padahal kita tahu kedudukan Nabi di akhirat pasti tinggi sekali. Kalau kita dekat dengan Nabi di akhirat, berarti kedudukan kita pun tinggi, karena dekat dengan kedudukan Nabi SAW. Sebaiknya orang yang paling dibenci oleh Nabi SAW dan paling jauh kedudukannya di akhirat adalah orang yang buruk akhlak. Coba perhatikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah athartharun wal mutasyaddiqun wal mutafayhiqun." Qalu ya Rasulullah, qad alimna athartharun wal mutasyaddiqun, famal mutafayhiqun? Qala al mutakabbirun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Coba lihat pengakuan Nabi SAW. Beliau berbicara ini berdasarkan wahyu, diinformasikan oleh Allah bahwa orang yang paling dekat kedudukannya di hari kiamat nanti, orang yang paling baik akhlaknya, itu akan dekat dengan Nabi SAW. Sebaliknya kata beliau, orang yang paling aku benci di antara kalian
Dan yang paling jauh kedudukannya dengan aku pada hari kiamat adalah orang yang memiliki 3 karakter. Salah satu di antara 3 sifat berikutnya. Pertama athar-tharun, kedua al-mutasyaddiqun, ketiga al-mutafayyiqun. Athar-tharun huwa kathirul kalam takallufan. Athar-tharun itu orang yang, kata orang Sunda mah, loba catur tanpa bukur. Loba catur itu artinya banyak omong, bukan catur sekak-seter, bukan. Banyak omong dipaksa-paksakan, isinya nggak ada. Banyak omong, tapi isinya nggak ada. Athar-tharun itu paling dibenci dan itu akhlak yang buruk. Kedua al-mutasyaddiqun. Makna al-mutasyaddiqun alladhi yamla'u fammahu bil kalam. Orang yang memenuhi omongannya dengan ucapan-ucapan yang dibuat-buat, yang diindah-indahkan, difasih-fasihkan untuk menonjolkan dirinya caper. Ngerti kan caper? Pernah di Bandung kan? Pernah di Indonesia kan? Apa caper? Cari perhatian. Bisi istilah itu nggak sampai di kesini gitu. Difasih-fasihkan, dilekoh-lekohkan. Itu al-mutasyaddiqun, sama hampir mirip. Dan yang ketiga yang paling aku benci dan paling jauh kedudukannya dengan aku adalah al-mutafayyiqun. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami telah tahu arti athar-tharun dan al-mutasyaddiqun. Lalu apa yang dimaksud dengan al-mutafayyiqun? Para sahabat nggak ngerti apa al-mutafayyiqun, lalu bertanya. Beliau menjawab, al-mutakabbirun, orang yang takabur, yang sombong. Lihat tiga-tiganya, athar-tharun, al-mutasyaddiqun dan al-mutafayyiqun atau al-mutakabbirun ini semuanya akhlak buruk. Dan itulah yang menyebabkan mereka dibenci oleh Nabi SAW dan paling jauh kedudukannya dengan Nabi di akhirat nanti. Inilah keutamaan yang ke-6 ya. 6. Ke-7, akhlak yang baik menyebabkan timbangan amal kebaikan sangat berat. Padahal amal kita nanti kan ditimbang. Kalau amal baik lebih berat dibanding amal buruk, selamat kita, nggak akan neraka dulu. Walaupun ada dosanya, tapi dosanya itu ntar terhapus oleh kebaikannya yang banyak. Allah berfirman, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang lebih berat timbangan amal kebaikan, dia akan berada dalam kehidupan yang ridho. Allah berfirman di dalam ayat lain, man thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Siapa orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka merekalah orang-orang yang akan berbahagia. Oleh karena itu perberat amal dengan melakukan amal-amal yang memperberat timbangan. Salah satunya adalah akhlak. Akhlak yang baik, bukan akhlak yang buruk. Akhlak yang buruk sebaliknya mengurangi, menghapus sebagian dari amal baik. Tapi kalau akhlak baik memperberat timbangan, sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamah min husnil khuluq wa inna allaha yubghidul fahishal badhi. Tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan orang mukmin pada hari kiamat dibanding kemuliaan akhlak. Yang terberat itu di antara amal-amal manusia adalah akhlak.
Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang fahish dan badhi. Yang dimaksud fahish orang yang keji. Badhi itu orang yang kasar, tingkahnya, sikapnya, omongannya itu dibenci oleh Allah SWT. Berdasarkan hal itu, maka kita tahu bahwa akhlak bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita. Itulah yang ketujuh ya. Keutamaan akhlak yang kedelapan. Memperoleh jaminan surga. Sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Abi Dunya, Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim, lalu Al-Hakim mensahihkannya. Hadis ini juga sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, kata beliau, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Pelihara atau jaminkan oleh kalian kepadaku 6 perkara berikut ini dari diri kalian, aku jamin kalian masuk surga. Nabi SAW berani memberikan jaminan surga atas informasi dari Allah SWT. Jaminkan oleh kalian 6 perkara berikut ini dari diri kalian kepadaku, aku jamin kalian masuk surga. Dan ternyata ke-6 poin yang dijelaskan tersebut seluruhnya menyangkut akhlak. Coba perhatikan. Apa saja ke-6 poin tadi? Pertama, usduqu idza hadatstum. Jujurlah apabila kalian berbicara. Yang dimaksud jujur berbicara, ada berbicara sesuai fakta, sesuai dengan realita, sesuai dengan kenyataan. Kalau pembicaraan kita tidak sesuai fakta, tidak sesuai realita, tidak sesuai dengan kenyataan, itu dusta. Termasuk di dalamnya apa? Ngarang cerpen, cerbung, apa lagi? Cerpan, cerita panjang, gitu ya. Itu kan fiktif ya? Nggak ada dalam realita, itu karangan. Itu termasuk dusta yang terlarang. Makanya yang suka ngarang-ngarang cerpen buktikan, kecuali yang dikarang adalah kisah nyata, boleh dituliskan kembali. Inilah kisah hidup perjalananku dari umpamanya Indonesia ke Osaka, boleh, asal jangan ditambah-tambah biar seru, tambah kejadian-kejadian yang dikarang-karang. Nah, ini nggak boleh, itu dusta juga. Pertama, usduqu idza hadatstum. Jujurlah kalian kalau kalian berbicara. Kedua, wa aufu idza wa'adtum. Penuhi oleh kalian bila kalian berjanji. Ini juga akhlak ya. Ketiga, wa'addu idza tumintum. Laksanakan apabila kalian diamanati, diberi amanah. Ini juga apa? Akhlak. Keempat, wahfadhu furujakum. Pelihara faraj-farajmu. Memelihara faraj dua. Pertama, tidak terjerumus ke dalam zina wal'iyadzubillah. Yang kedua, tidak diobral, tidak diumbar, tidak diperlihatkan kepada orang lain. Kan yang terlarang berzina umpamanya. Iya, betul terlarang. Jadi yang perlihatkannya boleh? Ya enggak juga, enggak boleh, harus ditutup. Pelihara. Ini juga akhlak. Kelimanya, wa ghaddu absarakum. Tundukkan pandangan kalian. Maksudnya dari yang haram. Bukan selama jalan nunduk terus, di rumah nunduk terus. Nggak ada akhwat, nggak ada wanita yang non mahram juga nunduk terus. Kenapa kalian bilang? Nih hadisnya, tundukkan pandangan kalian. Bukan begitu maksudnya, tundukkan dari yang haram, dari aurat wanita. Aurat sesama laki-laki atau sama jenis juga nggak boleh dilihat. Dari semua yang bisa
mengotori hati kita. Kalau tidak ada, ya boleh kita nengadah, boleh kita angkat kepala kita. Dan yang keenamnya adalah waqafu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian. Maksudnya jangan menyakiti dengan tangan kepada orang lain, mukul kek, nyubit kek, nyolok atau dan sejenisnya gitu ya. Apalagi lebih dari itu, membunuh, melukai, mengocorkan darah orang, maka itu diharamkan. Jadi keenam poin yang Nabi alaihi salatu wasallam menjamin dengan surga, keenam-enamnya menyangkut akhlak. Jujur dalam berbicara itu akhlak, menunaikan janji itu akhlak, melaksanakan amanat akhlak, memelihara faraj akhlak, menundukkan pandangan juga akhlak, dan menahan tangan dari menyakiti orang lain juga semuanya akhlak. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, siapa yang mampu menjamin keenam poin ini untuk diriku dari diri kalian, maka aku jamin kalian dengan surga. Ternyata semuanya akhlak. Itulah yang ke-8. Ke-9, akhlak yang baik penyebab terbanyak masuknya seseorang ke dalam surga. Sebaliknya akhlak buruk penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam neraka. Sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abu Hurairah, su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar, faqala al-fam wal faraj. Kata Nabi SAW, kata Abu Hurairah, Nabi SAW ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam surga. Beliau menjawab ada dua. Pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, akhlak yang baik. Beliau pun ditanya tentang penyebab terbanyak masuknya manusia ke dalam neraka. Beliau menjawab mulut dan faraj. Perbuatan apa yang dilakukan oleh mulut yang bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka? Banyak ya. Ghibah, namimah, dusta, menyakiti orang, menghina kayak begitu ya, mencibir, ngomong enggak, cuma bibirnya itu apa namanya, bengok, cibir dalam rangka menghina orang. Termasuk omongan syirik, kufur dan bid'ah. Termasuk berbicara tentang agama tanpa ilmu. Penyebab masuknya orang ke dalam neraka. Termasuk berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Berdusta atas nama Allah adalah dia berbicara mengatasnamakan Allah padahal ini dari dirinya sendiri. Berdusta atas nama Rasul SAW salah satunya dengan menyampaikan hadis palsu atau hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Dan itu semuanya merupakan penyebab masuk nerakanya orang karena mulut. Yang kedua, kalau faraj ya dengan dua tadi, dengan berzina atau dengan memperlihatkannya kepada orang lain, kecuali kepada istrinya sendiri. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa akhlak yang baik penyebab terbanyak masuknya orang ke dalam surga. Inilah keutamaan akhlak yang ke-9. Ke-10. Kok banyak sih, berapa? Ya sudah cukup 10 juga lah ya. Dengan 10 aja sudah menggiurkan itu, belum yang lain-lain. Saya khawatir nanti ini dijadikan sebagai materi dengan judul keutamaan akhlak. Padahal materi utamanya apa? Akhlak mukmin sejati. Ini hanya mukaddimah dulu untuk menjelaskan betapa utamanya akhlak. Baru 9. Sekarang yang ke-10.
Akhlak adalah tali pengikat persatuan atau lem perekat persaudaraan. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, kalimat yang saya kutip dari Al-Ghazali dari Ihya Ulumuddin ini kalimat yang dikukuhkan, dibenarkan oleh para ulama. Ihya Ulumuddin itu kitab yang di dalamnya memuat banyak kebaikan karena ada ayat dan hadis-hadis yang sahih. Tapi di dalamnya juga banyak bahayanya karena ada hadis-hadis yang palsu dan yang dhaifnya. Diambil seluruhnya. Siapa yang mengambil dan mengamalkan seluruhnya, dia akan punya banyak kebaikan, tapi sekaligus terjerumus dalam bahaya yang besar. Diambil seluruhnya, bahaya. Ditinggalkan seluruhnya, sayang, ada yang baik. Terus gimana? Alhamdulillah ada inisiatif dari para ulama untuk menyaring, membuang yang salah-salahnya, yang keliru-kelirunya, dan hanya mengambil yang baik-baiknya. Lahirlah kitab Minhajul Qasidin. Ini saringan dari Ihya Ulumuddin. Diteliti ulang oleh para ulama, ternyata Minhajul Qasidin masih ada yang buruk-buruknya yang belum terbuang. Lahirlah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang disusun oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Jadi siapa orang yang hanya ingin memperoleh kebaikan dari kitab Ihya Ulumuddin, bacalah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Apalagi sekarang kitab ini sudah ditahqiq hadis-hadis oleh Syekh Ridwan Jami Ridwan di antaranya. Diterangkan ini hadisnya sahih, ini hadisnya dhaif, tapi kenapa masih dimasukkan karena ada penguat begini-begini, itu ada. Nah, kalimat yang saya kutip ini ada juga dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. I'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq wal furqata thamratu su'il khuluq li'anna husnal khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa tawafuqa wa husnal khuluq yuthmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya persatuan adalah buah dari akhlak yang baik, sedangkan perpecahanlah buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik melahirkan rasa saling menyayangi, mencintai, persatuan dan kesatuan. Dan akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling memusuhi, dan saling mencelakai, saling hasad, tabaghud, tahasud, tadabur, saling membenci, saling hasad, saling memusuhi. Itu karena buruknya akhlak. Coba perhatikan, seluruh pertengkaran, permusuhan yang terjadi antara dua orang pasti disebabkan karena salah satu di antaranya menunjukkan keburukan akhlak yang membuat kawannya jadi benci lalu memusuhi. Coba bayangkan kalau umpamanya kita bertamu ke seseorang, orang itu menunjukkan akhlak yang baik ketika menerima tamu, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Kan gitu. Begitu datang disambut dengan hangat, dengan ramah, gitu ya. Semua makanan-makanan simpanan keluar tuh. Minuman, buah-buahan, makanan, ada ayam ditangkap, disembelih, dijamu makan. Semua omongannya diperhatikan, keluhannya didengar, permintaannya dipenuhi. Beres, pas mau pulang ditanya, "Aduh, masih kangen?" "Enggak, maaf, saya ada perlu lagi, terima kasih atas semua." Begitu pulang kita antar sampai halaman, begitu pulang salaman, tek, salam tempel amplop. Untuk ongkos di jalan lumayan, cuma 1 juta yen. Itu akhlak yang baik.
Apa yang dirasakan oleh si tamu? Ini orang, aduh akhlaknya baik luar biasa. Timbul rasa suka, rasa senang. Apa yang terjadi? Dari mulutnya keluar doa-doa kebaikan. Ya Allah, ganti semua rizki yang dia keluarkan untuk menjamu saya berkali-kali lipat, 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat, 1.000.000 kali lipat. Ya Allah. Jaga kesehatannya ya Allah, keselamatannya, keluarganya. Lahir itu. Akhirnya apa? Akrab. Sampai di rumah telepon, aduh terima kasih atas semua jamuannya ya, saya jadi malu diperlakukan seperti ini, kan begitu. Oh nggak apa-apa, nggak apa, silakan datang lagi anytime. Nah seperti itu. Begitu ketemu di jalan, apa kabar, gimana, dipeluk, gimana anak istri semua. Kalau di Indonesia wajar, tapi kalau orang Arab jangan. Gimana istri? Jangan sekali-kali. Gak sopan gitu ya. Saya nggak tahu kalau di Jepang. Nanya kabar istrinya, keluarganya, boleh nggak? Nggak tahu. Boleh. Boleh. Di Indonesia bagus, senang. Kalau kita ditanya, istri orang mana? Berapa tahun? Siapa namanya? Senang. Anak berapa? Jangan coba lakukan itu ke orang Arab. Tersinggung berat. Ngapain dengan istri saya? Itu masalah pribadi saya, mau ngapain? Gak boleh. Nah itu akhlak yang baik melahirkan rasa suka, rasa senang. Akhirnya akrab, akhirnya bersaudara, akhirnya bersatu. Tapi coba kalau kita bertamu, begitu orang buka cuma nongol kepala, ada apa? Saya lagi istirahat, kamu gangguan. Kita kepanasan seperti di Jepang ini umpamanya panas, haus gitu. Ya setelah sahur air pun yang disajikan. Masuk pun enggak, cuma nongol kepalanya. Karena kita ada keperluan nanya tentang pekerjaan kemarin yang kita absen. Ditanya, jawabnya asal. Kemarin ke kantor enggak? Ada bos, ada. Gitu ya. Terus diserahkan nggak surat izin saya? Hanya awalannya aja. Terus apa lagi cepet? Terima kasih. Saya pulang. Ya silakan. Kita masih pakai tali sepatu, itu pintu ditutup dengan dibanting. Lalu dikunci, digedor. Akhlak yang buruk. Apa yang dirasakan oleh kita? Ini pribumi, biadab, tak berperi ketamuan. Gitu kan? Akhirnya timbul benci, dengki. Saya doain biar kebakaran ini rumah. Kan gitu ya? Biar celaka itu, biar rezekinya kurang. Lahir doa-doa keburukan atas si pribumi yang akhlaknya buruk. Lahir benci, lahir dengki, ini bermusuhan. Pas ketemu di jalan gitu ya, buang muka dia. Ya. Pas ternyata orang itu jatuh keseleo, rasain kan gitu ya. Didoakan, dibuas-buasin. Ini real, ini nyata. Semua permusuhan dan pertengkaran itu salah satunya pasti telah menunjukkan keburukan akhlak yang menyebabkan kawannya menjadi tersinggung. Oleh karena itu, di antara keutamaan akhlak yang terakhir yang kita bahas pada sesi ini adalah akhlak yang baik menjadi tali pengikat persatuan, lem yang merekat persaudaraan antara dua orang. Karena apa? Karena akhlak yang baik pasti mengundang simpati semua pihak. Orang jadi senang, orang jadi suka, orang menjadi simpati, lalu akrab, lalu bersahabat, lalu bersaudara. Inilah 10 keutamaan dari akhlak. Akhlak yang baik. Oleh karena itu pantas apabila Nabi alaihi salatu wassalam meminta kepada Allah untuk diberikan akhlak yang mulia, padahal beliau akhlaknya sudah sangat mulia. Beliau salah satu doanya bagus untuk antum hafalkan. Lalu baca dalam sholat, ketika sujud silakan dibaca.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim juz yang pertama halaman 534, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ulangi, Allahumma hdini, Allahumma ya Allah, ihdini, tunjuki aku, li ahsanil akhlak, kepada kebaikan akhlak. Beri hidayah aku kepada kebaikan akhlak. Allahumma hdini li ahsanil akhlak, la yahdi li ahsaniha illa anta. La yahdi, tidak ada yang bisa memberi petunjuk, li ahsaniha, kepada kemuliaan akhlak, illa anta, kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'aha, wasrif, dan palingkan, anni, dari diriku, sayyi'aha, keburukannya, keburukan akhlak. La yasrifu anni, tidak ada yang bisa memalingkan dari diriku sayyi'aha, keburukan akhlak tersebut, illa anta, kecuali engkau. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Itulah tentang kebaikan akhlak. Sekarang apa resiko atau dampak buruk dari keburukan akhlak yang tadi saya bilang membahayakan, membinasakan kita? Kalau tadi kebaikan akhlak fadilahnya atau keutamanya ada 10, kebalikannya ya kebalikannya dari 10 itu tadi. Dan salah satu di antara yang mengerikan adalah keburukan akhlak itu bisa selain menambah dosa, juga mengurangi pahala, menghancurkan kebaikan-kebaikan kita. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim meriwayatkan, Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan, Nabi SAW bertanya, atadruna manil muflis? Tahu nggak kalian siapa orang yang bangkrut itu? Bangkrut istilah dalam ilmu apa? Ekonomi kan? Biasanya dalam urusan dagang. Para sahabat menyangka, ya ini urusan ekonomi. Lalu mereka menjawab, al-muflisu alladhi la mala lahu wa la mata'. Yang muflis itu orang yang nggak punya uang, nggak punya harta, nggak punya kekayaan, itu bangkrut. Kata Nabi SAW, bukan. Ini urusan agama, bukan urusan dunia. Lalu beliau menjawab, innal muflisa min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka damma hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in funiyat hasanatu qabla an yuqda ma alaih ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar waliyadu billah. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang nanti pada hari kiamat datang dengan membawa pahala sholat, pahala saum, pahala zakat, pahala semua kebaikannya, termasuk pahala daurah. Tapi dulu ketika di dunia dia pernah mencela si anu, menuduh si anu dengan tuduhan yang keji, memakan harta si anu, mengocorkan darah si anu, memukul si anu, semua orang dizalimi. Maka diambil kebaikannya untuk semua orang itu. Yang pernah dipukul nanti di akhirat, mana kamu pernah mukul saya dulu, bayar. Dibayarnya bukan dengan
tonjokan lagi tapi dengan pahala. Kamu dulu pernah nuduh saya ya? Pernah nuduh saya sebagai sururi ya? Padahal ketemu dalam mimpi juga nggak pernah tuh. Ya, bayar. Nggak dituduh lagi sururi, bayar dengan pahala. Kamu dulu pernah menggibahi saya, pernah juga umpamanya mengambil harta saya, minjem pulpen, nggak dikembaliin tuh, bayar. Pulpennya nggak ada, bukan dengan pulpen, pahala sini pahala. Semuanya diperhitungkan dengan pahala. Kalau pahala semuanya sudah habis, pahalanya sedikit, kedolimannya kan banyak. Pahala habis, kedolimannya masih tersisa banyak yang belum terbayar. Maka dosa dari orang yang didolimi diambil. Saya nggak punya pahala lagi, habis sini aja lah, dosa kamu saya tanggung. Gitu kan? Akhirnya bangkrut ya. Modal untuk berbahagia di akhirat itu pahala habis. Bahkan penyebab diazabnya dia oleh Allah yaitu dosa tambah bertumpuk. Akhirnya dia dilemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah. Semua kezaliman itu merupakan akhlak yang buruk. Memukul akhlak yang buruk, menghina akhlak yang buruk, menuduh akhlak yang buruk, mengambil harta akhlak yang buruk, mengalirkan darah orang lain akhlak yang buruk, semua akhlak yang buruk itu menghapus pahala kita, menyebabkan pahala kita ditransfer ke orang yang kita zalimi, menyebabkan dosa orang yang kita zalimi sini ditransfer aja ke saya biar saya yang nanggung. Binasalah dia, rugi dengan kerugian yang sangat besar. Sebaliknya siapa yang untung? Yang dizalimi ya. Makanya bagaimana caranya kiat agar kita tidak dendam, tidak sakit hati ketika dizalimi? Ingat ini, ketika orang menghina kita itu sama dengan, nih pahala saya, sini dosa kamu. Baik itu orang ya. Ingat kepada ini, kita akan sakit hati dan dendam enggak? Enggak. Senang aja, silakan fitnah saya, silakan gibahi saya, silakan tuduh saya, karena saya untung, nggak rugi sedikit pun dunia ataupun akhirat. Apa untungnya di dunia? Ruginya kita di dunia? Nggak ada. Apakah karena kita dihina orang menyebabkan kita menjadi terhina di hadapan semua orang? Enggak. Orang yang melihat kita dihina simpati kepada kita, itu kasihan orang dihina ya. Akhirnya karena simpati ke kita bisa menolong kita, bisa memuliakan kita, menghibur kita. Sebaliknya yang menghina itu orang menghina habis-habisan kayak begitu, benci dia, akhirnya dijauhi kan. Dalam kehidupan sosial, orang yang arogan, orang yang jahat, orang yang akhlak buruk, orang yang menghina dijauhi. Dihinakan juga oleh orang. Pas ketabrak beca, mampus lu, kan gitu orang-orang. Kemarin menghina si itu tuh. Saya ingin membalasan tapi nggak berani, badannya gede. Sekarang keinjak beca, mampus, kan begitu. Di Tokyo, di Osaka nggak ada beca ya. Oleh karena itu, tidak ada kerugian bagi orang yang dizalimi di dunia. Biarkan, untung loh. Pahala nambah tanpa beramal, dosa berkurang tanpa tobat. Oleh karena itulah maka keburukan akhlak bisa kita lihat, yaitu dosa bertambah dan pahala berkurang, menyebabkan orang tersebut akan masuk ke dalam neraka karena hal itu. Bahkan di antara keburukan akhlak adalah dijelaskan di dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim. Imam Az-Zahabi juga menyepakati kesahihan yang dilakukan oleh Al-Hakim ini. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dalam kitab Sunannya dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam dua kitab, Silsilah Al-Hadis Sahihah dan Sahih Al-Jami'. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Thalathatun yad'una Allah azza wa jalla fala yustajabu lahum."
Ada 3 golongan manusia. Bila mereka berdoa, doanya tidak akan didengar, tidak akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. 3-tiganya ini berkaitan dengan akhlak yang buruk. Salah satu di antara keburukan dari akhlak yang buruk adalah doanya tidak akan didengar, tidak akan dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Ini 3 golongan manusia, apabila mereka berdoa kepada Allah, doanya tidak akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa saja ketiga orang ini? Pertama, rajulun kana tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang laki-laki, seorang suami, di bawahnya ada istri yang berakhlak yang jelek. Di bawah tanggung jawabnya ada istri yang berakhlak buruk, tapi tidak diceraikan juga. Ini menjadi isyarat istri yang akhlaknya buruk setelah dididik, dinasihati, dibimbing, tidak ada perubahan, malah tambah berani, tambah nusyuz, tambah buruk akhlaknya. Itu menjadi alasan syar'i, uzur syar'i untuk diceraikan. Menceraikannya lebih baik. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai menyuruh anaknya itu Abdullah, ceraikan istrimu. Abdullah nggak ngerti apa alasan. Dia masih mencintai istrinya, tapi yang nyuruh siapa? Bapaknya. Dan wajib taat kepada bapak. Tapi kan bingung gimana diceraikan juga. Datang kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? Ati' abaka, taati bapamu. Nabi tidak bertanya, lu ke Umar, apa alasanmu menyuruh anakmu untuk menceraikan istrinya? Enggak, 100%. Nabi SAW percaya bahwa Umar tidak mungkin menyuruh anaknya menceraikan istrinya karena hawa nafsu, karena sentimen pribadi. Enggak. Langsung percaya, taati bapak, diceraikan. Dan dipastikan Umar alasannya adalah syar'i. Mungkin salah satunya adalah keburukan akhlak. Berdasarkan hadis ini, rajulun kana tahtahu imra'atun sayyi'atul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang suami yang di bawah tanggung jawabnya ada istri yang berakhlak jelek tapi tidak diceraikan juga. Kedua, wa rajulun kana lahu ala rajuli malin falam yashhad alaih. Seseorang dia memegang keuangan orang lain, maksudnya anak yatim, tapi tidak ada saksi atas hal itu. Dan yang ketiga, warajulun ata safihan malahu, orang yang menyerahkan harta anak yatim kepada si anak yatim ketika anak yatim itu masih bodoh, masih belum mampu mengelola hartanya. Akhirnya habis gak karu-karuan. Dan itu gak boleh. Al-Quran menyatakan dalam surah An-Nisa ayat yang kelima, wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Jangan kalian berikan harta-harta yang ada dalam kekuasaan kalian kepada orang-orang bodoh. Maksudnya harta anak yatim yang sedang dikelola, dijaga oleh kalian, jangan dulu diberikan kepada pemiliknya, yaitu si anak yatim, kalau anak yatim itu belum memiliki kemampuan untuk mengelola hartanya sendiri. Sufaha ini orang-orang bodoh dalam mengelola hartanya. Nanti habis nggak karu-karuan kan gitu ya. Tes dulu sedikit demi sedikit. Kalau umpamanya sudah terlihat mampu minimal mempertahankan, maksimal menggolangkan dengan sendiri, silakan baru diberikan. Inilah keburukan akhlak. Bahayanya luar biasa. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan akhlak. Nih coba hafalkan di antara doanya nih. Baca dalam sholat kita. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Kabir.
Rasul SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Nabi berlindung dari 4. Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepada Engkau, min munkaratil akhlaq, dari kemungkaran akhlak, dari akhlak-akhlak yang mungkar, wal a'mal, dan dari amal-amal yang mungkar, wal ahwa, dan dari hawa nafsu, wal adwa, dan dari penyakit-penyakit. Nabi SAW berdoa berlindung kepada Allah dari 4 ini. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kemungkaran akhlak, kemungkaran amal, dari hawa nafsu, dan dari penyakit-penyakit. Inilah sesi muqaddimah tentang masalah akhlak, yang ternyata kemuliaan akhlak itu begitu menggiurkan, karena di dalamnya terkandung berbagai macam keutamaan, dan buruknya akhlak itu membinasakan dan membahayakan diri kita dunia dan akhirat. Ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, sesi pertama ini kita break dulu sampai di sini, dan kita selingi dulu dengan tanya jawab. Apabila ada pertanyaan di antara yang hadir di sini tentang masalah akhlak tadi, dipersilakan. Alhamdulillah. Pertanyaan dari akhwat, mohon diberikan jawabannya Ustaz. Insyaallah, kalau pertanyaannya gampang saya jawab. Mengenai bicara jujur, bila kita ingin menidurkan anak kita yang masih kecil, kita memberikan contoh. Misalkan, lihat nak, si boneka beruang sudah tidur, jadi adik harus tidur juga ya. Apakah ini boleh atau terlarang? Ya, barakallahu fiik. Ini agak susah sebenarnya jawabannya. Pertama, cara seperti itu termasuk cara yang bisa menimbulkan salah persepsi di mata anak. Apa salah persepsinya? Anak nanti menganggap boneka itu makhluk hidup yang bisa tidur dan bisa bangun, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau si anak persepsinya tidak salah, benar bahwa dia meyakini bahwa boneka itu benda mati, tidak bisa bangun, tidak bisa tidur, tidak bisa hidup, tidak bisa bicara, dia sudah tahu. Tapi kok si Umi ngomongnya begitu ya, bohong nih si Umi, gitu ya. Ada dua kemungkinan. Pertama, dia berpendapat si Umi bohong. Yang kedua, berpendapat bohong itu bisa boleh, itu si Umi juga bohong. Oleh karena itu, coba cari cara lain, kalimat lain, kata-kata lain yang tidak menimbulkan salah persepsi. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum sungkeman pada hari raya Idul Fitri ke orang tua atau ke mertua atau ke guru kayak gitu ya? Pertama, hukum asal dari bersalaman sunnah.
pahala dan keutamaan luar biasa, bisa menyebabkan dosa berguguran, bisa menyebabkan lebih dekatnya hubungan dan seterusnya. Itu secara umum. Makanya disunahkan bersalaman ketika bertemu, dan Syekh Al-Albani menyatakan juga ketika berpisah dibolehkan, karena ada hadis tentang masalah tersebut. Adapun momen-momen yang tidak disunahkan untuk bersalaman, jangan dibiasakan bersalaman pada momen itu. Seperti bersalaman ba'da sholat fardu. Nabi SAW tidak melakukan, para sahabat tidak melakukan, berarti sunnahnya seusai sholat fardu disunahkannya tidak bersalaman. Itu yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah itu ada dua, sunnah fi'liyah dan sunnah tarkiyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah berupa perbuatan yang memang sengaja dilakukan oleh Nabi. Seperti habis sholat fardu wirid, sengaja dilakukan, itu sunnah fi'liyah. Kedua, sunnah tarkiyah. Sunnah dalam bentuk sengaja meninggalkan sebuah amalan di momen tertentu. Seperti Nabi sengaja tidak bersalaman ba'da sholat fardu, maka tidak bersalaman ba'da sholat fardu adalah sunnah, dan itu disebut sunnah tarkiyah. Jadi kalau kita mau mengamalkan sunnah selesai sholat fardu, jangan bersalaman. Termasuk ba'da sholat apapun, baik sholat fardu yang 5 waktu, sholat Jumat, termasuk sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Pokoknya seusai sholat apapun, sunnahnya tidak bersalaman. Itu yang disebut sunnah tarkiyah, termasuk momen Idul Fitri atau Idul Adha. Nabi SAW dan para sahabat tidak melakukan bersalaman secara khusus, ya, kecuali kalau pas kita pada Idul Fitri bertemu gitu atau bertamu, itu disunnahkan bersalaman, bukan karena momen Idul Fitrinya, tapi karena baru bertemunya. Atau umpamanya kita beres sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, ada kawan yang sudah lama nggak bertemu, apa kabar, assalamualaikum, lalu salaman ba'da sholat, boleh, tapi niatnya bukan bersalaman ba'da sholatnya, tapi bersalaman karena bertemu dengan orang yang sudah lama tidak ketemu. Dibolehkan, walaupun saatnya adalah saat ba'da sholat, tapi bukan karena ba'da sholatnya, tapi karena baru bertemu. Termasuk menyengajakan, membiasakan diri bersalaman setiap Idul Fitri, ini tidak disunnahkan. Sunnahnya tidak bersalaman. Itu yang pertama. Kedua, sungkem. Kalau sungkemnya dalam bentuk kita merunduk seperti ruku, bahkan melebihi ruku, ya, berlutut begitu. Lebih rendah mana ruku sama berlutut? Lebih rendah berlutut. Ruku, sujud, termasuk berlutut, adalah salah satu jenis ibadah yang tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kalau salaman kita sampai berlutut seperti itu, terlarang. Salamannya boleh ketika bertemu dengan orang tua. Suntangan kepada orang tua juga dibolehkan, atau kepada orang yang kita hormati dibolehkan, tapi jangan sampai membungkuk. Membungkuk adalah ruku. Ruku adalah khudu, dan khudu salah satu jenis ibadah. Bila khudu, membungkuk, atau ruku, atau berlutut, atau sujud dilakukan dalam rangka beribadah kepada orang tersebut, orang itu syirik. Tapi kalau dilakukan bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka menghormat, maka itu maksiat. Karena menghormat dengan cara pertama, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang kedua, tasyabbuh dengan orang non-Islam. Kalau orang yang saya lihat di Cina, di Jepang gitu, umpamanya menghormat sampai membungkuk atau bahkan sujud, minta maaf atau memohon, itu kan sampai sujud berkali-kali gitu ya. Saya nggak tahu apa masih berlaku nggak di Jepang. Masih katanya. Kalau itu kita lakukan, berarti tasyabbuh dengan mereka. Kalau niatnya beribadah kepada orang tersebut, maka kita syirik. Kalau niatnya menghormat, maka itu maksiat. Zaman dahulu
menghormat dengan cara sujud dibolehkan dalam syariat nabi-nabi terdahulu. Seperti disuruh sujudnya malaikat dan iblis kepada Adam dalam rangka menghormat. Ya, syariat zaman itu menetapkan demikian. Seperti sujudnya saudara-saudara siapa? Yusuf kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Saat itu syariatnya ya dibolehkan. Dengan niat menghormat dan bukan dengan niat ibadah. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW, syariat beliau tidak membolehkan menghormat dengan cara itu. Jadi kalau niatnya adalah ibadah, maka jatuh kepada syirik. Tapi kalau niatnya hanya menghormat dan tidak ibadah, jatuhnya ke dalam maksiat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya. Ustaz, ini berkaitan dengan akhlak. Misalnya kita punya teman gitu, dia juga sudah berkeluarga. Mungkin mereka sering ada masalah, dan kalau kita melihat secara zahirnya akhlak istrinya ini buruk terhadap suami, dan setiap ada permasalahan itu larinya misalnya ke kita gitu Ustaz ya. Si suaminya curhatnya atau istri? Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya ya. Curhat. Ke orang yang sama atau orang berbeda? Misalnya ke kita gitu Ustaz ya. Iya, dua-duanya. Dua-duanya. Oh, Istrinya sama istri kita dan suami sama kita. Dan kita terkadang sudah menasihati, apalagi terhadap istrinya. Hanya saja tetap tidak ada perubahan gitu Ustaz. Sampai kita setiap ada permasalahan, kadang sampai berlarut malam pun mereka kalau ada masalah itu lari ke kita misalnya kayak gitu Ustaz. Jadi terkadang kita terganggu gitu Ustaz ya. Kita punya privasi, apalagi kalau malam-malam gitu, dan itu permasalahan pribadi yang sudah berkali-kali kita nasihatkan, terutama kepada pihak istri yang kita lihat secara zahirnya. Kita melihat zahirnya Ustaz ya, kita tahu akhlak suaminya seperti apa gitu, kita sudah kasih nasihat. Suaminya baik, akhlaknya baik gitu, cuma hanya saja ya mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita katakan gitu Ustaz. Secara zahirnya kita lihat dia baik lah Ustaz ya, dan cuma yang ingin saya tanyakan, ketika malam-malam terkadang seperti datang gitu, untuk kita takut kita tergolong orang-orang yang tidak menjamu tamu gitu Ustaz. Iya. Gimana, apa nasihat Ustaz untuk kami? Iya, berarti pertanyaannya adalah boleh nggak kita menolak kedatangan tamu gitu ya? Ya, terutama tengah malam gitu Ustaz. Tengah malam. Iya. Memang kita wajib memuliakan tamu ketika tamu itu datang. Akan tetapi apabila kita sedang dalam kondisi tidak memungkinkan untuk menerima tamu, baik kitanya ada keperluan atau kita membutuhkan istirahat, sedang sakit, atau kita ada pekerjaan yang harus segera diselesaikan, maka kita boleh menolak tamu tersebut dengan cara yang baik dan menyuruh datang lagi ketika kita sudah siap untuk menerimanya. Ini Al-Quran menjelaskan dan hadis juga banyak. Wa idza qila lakum irji'u farji'u. Ini adab. Apabila kalian bertamu kemudian si sahibul bait atau pribumi menyatakan pulanglah dulu kalian, maka pulang, wajib pulang, tidak boleh untuk ngeyel. Sebentar aja, sebentar, 3 jam. Oh. Apalagi umpamanya tengah malam, di saat kita sedang tidur, maka dibolehkan. Terus terang, saya sendiri suka menolak tamu di waktu-waktu tertentu. Umpamanya ya, 10 hari terakhir kemarin ada daurah di masjid depan rumah saya. 1 hari 4 sesi secara maraton, pada subuh, terus jam 8 sampai setengah 10, terus jam 10 sampai zuhur, terus sampai asar istirahat, pada asar terus sampai maghrib, sudah malamnya tarawih. Karena maraton seperti itu otomatis energi terkuras, tapi bisa dipulihkan di tengah-tengah istirahat. Jam setengah 7 sampai jam 8 ada istirahat, jam setengah 10 sampai jam 10 ada istirahat, zuhur sampai asar istirahat. Itu cukup untuk pemulihan. Makanya
saya katakan saya tidak menerima tamu konsultasi di masa-masa istirahat itu. Satu aja sesi istirahat terganggu, nggak bisa recovery, nggak bisa refreshing, nggak bisa pemulihan, bisa sakit. Kalau sakit berarti daurahnya bubar itu, kan gitu ya. Kepentingan umum terganggu. Kalau itu alasannya boleh kita tolak, dibolehkan. Apalagi kita punya privasi, kita juga punya kewajiban kepada anak, kepada istri, kepada rumah tangga kita. Yang apabila itu tidak kita lakukan akan menimbulkan ketidakstabilan dalam rumah tangga kita. Dan itu disebabkan oleh tamu. Jadi kalau ya ada kepentingan sebenarnya boleh untuk menolak kedatangan tamu dan menjanjikan saat lain di saat kita siap. Umpamanya si tamu itu nelpon dulu, saya mau datang nih jam 12, saya lagi berantem sama istri, tolong. Kita boleh tolak. Afan, akhi, ini tengah malam, saya juga punya banyak tanggung jawab, selesaikan aja dulu sendiri. Kalau memang sudah mentok, sudah deadlock, boleh datang besoklah jam sekian. Sekarang saya harus istirahat. Seperti itu boleh kita katakan kepada tamu seperti itu, dan itu tidak bertolak belakang dengan hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim, tapi enggak bertentangan. Karena apa? Karena ada uzur. Uzurnya yaitu ada keperluan yang memang tidak bisa kita abaikan keperluan kita. Mengabaikannya menimbulkan madarat kepada diri kita. Kita butuh istirahat. Kita sedang ada pekerjaan, kita umpamanya ada kewajiban kepada keluarga, maka itu dahulukan, dan hak orang lain nanti ditunda besok atau lusa. Jadi dibolehkan untuk menolak kedatangan tamu apabila memang demikian. Gitu ya. Kadang-kadang kalau saya umpamanya lagi tidur, saya aman ke istri ke anak. Kalau ada tamu, ada telepon, suruh tunggu boleh atau lain kali, jangan bangunkan. Begitu lagi istirahat baru sekian menit lagi tidur dibangunkan, itu bisa sakit. Akibatnya apa? Akibatnya jadwal pengajian setelah itu bisa ambruk, bisa batal, dan kepentingan umum bisa lebih terganggu ya. Jadi dibolehkan yang seperti itu, wallahu a'lam. Dari akhwat, sampai sejauh mana kita berbuat baik dengan teman-teman orang Jepang, teman kerja atau teman di kampus. Saya khawatir menjadi loyal terhadap mereka. Ini non muslim gitu ya. Iya, kita harus dibedakan antara bergaul dengan menunaikan keperluan, baik menunaikan keperluan dunia atau menunaikan keperluan dakwah, menasihati. Berbeda. Kalau bergaul pokoknya apapun keperluan terus bareng-bareng, makan bareng, jalan-jalan bareng, belajar bareng, semuanya. Sehingga apa? Sehingga interaksi yang intensif seperti itu saling mempengaruhi pikiran, termasuk keyakinan. Ya. Kalau itu berakibat kita menjadi futur itu apa? Lemah iman. Menjadi terpengaruh oleh kemaksiatan mereka, oleh keyakinan mereka, nggak boleh yang seperti itu. Maka hindarkan. Ya, tapi tidak bergaul dengan mereka tidak berarti sama sekali nggak boleh interaksi. Boleh kalau ada keperluan, pinjam buku, nanya sesuatu, tapi sebatas itu. Atau kalau kita punya momen untuk menasihati, dia ada masalah psikis, masalah dengan keluarga, dengan kampus, lalu stres, kita menasihati, menyelipkan dakwah, dan dia bisa menerima, itu bagus, itu dakwah, dibolehkan. Jadi harus dibedakan antara bergaul dengan menunaikan keperluan sesaat, baik keperluan dunia atau keperluan menasihati. Tidak bolehnya kita bergaul dengan ahli maksiat, dengan ahli bid'ah, bukan berarti kita tidak ngomong sama sekali, enggak. Boleh kita berdagang dengan mereka, pas ketemu ya salam, tapi tidak ngobrol terus seharian atau berjam-jam. Tidak begitu. Pas umpamanya kita lewat mereka lagi ngadiung, sapa, menunjukkan kemuliaan akhlak. Assalamualaikum, walaupun ahli maksiat, ahli bidah, mereka muslim dan berhak diberikan salam oleh kita. Assalamualaikum, apa kabar lagi, apa seru banget nih gitu.
Oh lah begini ya, numpang lewat silakan. Kalau umpamanya, sebentar kesini saya mau tanya. Tanya apa? Ini tentang sholat nih. Nah, baru kita boleh masuk sebagai kesempatan untuk mendakwahi. Setelah beres, pergi lagi. Itu bukan bergaul. Itu menunaikan keperluan sesaat. Baik keperluan dakwah atau keperluan lainnya. Itu ya, termasuk keperluan dalam urusan dunia. Jadi beda antara bergaul dengan menunaikan keperluan sesaat, baik keperluan dunia ataupun keperluan dakwah. Wallahu a'lam. Apakah keutamaan akhlak tadi terdapat perbedaan pahala antara menerapkan ke sesama muslim dan ke orang non muslim? Iya, kalau sesama muslim ya punya hak yang lebih daripada non muslim. Umpamanya kita punya tetangga, satu muslim, satu non muslim, haknya berbeda. Kalau sesama muslim, pertama kita punya kewajiban terhadap sesama muslim dan punya kewajiban terhadap tetangga. Ada dua, ada double. Tapi kalau tetangga tersebut kafir atau non muslim, kita hanya punya kewajiban kepada sesama tetangga. Tapi tidak ada kewajiban terhadap sesama muslim karena dia bukan muslim. Umpamanya hak atau kewajiban terhadap sesama muslim, salam, menjawab salam gitu, kalau sakit dilayat gitu atau ditengok gitu ya, kalau meninggal disolatkan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin dan seterusnya. Nah itu hak sesama muslim yang 6 T yang kita sudah jelaskan. Kalau dia bersin kemudian hamdalah, kita doakan dengan yarhamukallah, kan gitu ya. Adapun kalau tetangga itu orang kafir, dia hanya punya hak sebagai tetangga ya, diperlakukan secara baik. Boleh nggak kalau dia sakit kita layat? Dibolehkan. Sebagai media dakwah. Nabi SAW punya pembantu orang Yahudi ya. Kemudian dia itu datang, sakit. Nabi SAW melayat, menengok. Kemudian mengajaknya kepada Islam. Anak itu melirik dulu ke bapaknya, minta izin. Kata bapaknya, ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah itu mati. Lalu diurus oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Ketika Abu Thalib mau meninggal dalam keadaan sakit keras, Nabi SAW datang mengajaknya kepada Islam. Dan itu menunjukkan dibolehkannya melayat orang kafir yang sakit sebagai media dakwah bagi kita. Adapun setelah dia mati, maka tidak dibolehkan bertakziah kepada orang kafir. Ketika matinya, tidak ikut ke kuburannya, apalagi mendoakannya, nggak boleh. Boleh mendoakan orang kafir hanya selama dia masih hidup, dan isi doanya apa? Hidayah. Ya Allah, berikan hidayah agar dia masuk Islam, boleh. Tapi kalau setelah mati, ya Allah dia itu baik walaupun kafir, tolong ampuni, maka itu nggak boleh. Ada teguran dari Allah kepada Nabi ketika memintakan ampun untuk siapa? Untuk ibunya dan untuk pamannya yang mati dalam keadaan musyrik. Setelah pamannya yaitu Abu Thalib mati, Nabi SAW tidak ikut mengurus. Dia hanya manggil Ali, terus memberikan instruksi, urus begini, sudah. Kalau Ali ya sebagai anaknya mengurus. Tapi Nabi walaupun sebagai keponakannya tidak ikut mengurus. Syalbani dalam kitab Ahkamul Janaiz menyatakan ini menjadi dalil bahwa tidak boleh bertakziah kepada orang kafir yang mati. Gitu ya. Wallahu a'lam. Mencium telapak kaki ibu apakah termasuk perbuatan maksiat? Iya, nggak boleh. Kalau mau cium jangan itunya, tapi ciumlah tangannya atau keningnya atau kepalanya. Adapun telapak kakinya jangan. Hadis yang menyatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu bukan hadis, itu peribahasa. Surga ada di bawah telapak kaki. Korek-korek mana nggak ada, yang ada korek. Nggak boleh mencium telapak kaki ibu atau mencuci telapak kakinya kemudian air cuciannya diminum. Itu ghulu, itu berlebih-lebihan dalam menghormati. Kepada Nabi SAW aja tidak boleh seperti itu.
apalagi kepada orang tua sendiri. Jadi yang dibolehkan boleh mencium tangannya, atau cipika-cipiki, atau mencium keningnya, atau mencium ubun-ubunnya. Di Timur Tengah, salah satu ungkapan hormat dan taklim kita kepada guru, kepada orang berilmu, ketika bersalaman mencium kening atau mencium ubun-ubun. Itu uruf yang dibolehkan ya, dan tidak bertolak belakang dengan syariat. Adapun mencium telapak kakinya sama sekali tidak diperkenankan. Saya pernah dengar bahwa kita tidak boleh mendahulukan salam kepada non-muslim, tapi di lingkungan kampus di Jepang rasanya tidak sopan sama sekali jika bertemu profesor tapi kita tidak salam duluan. Bagaimana menyikapi ini? Yang dimaksud salam kepada orang kafir yang terlarang adalah mengucapkan assalamualaikum. Tidak boleh itu, karena isinya apa? Doa keselamatan. Adapun kalau menyapa ya, bukan berisi doa, maka tidak apa-apa. Dengan mengatakan ahlan wa sahlan, ya profesor gitu. Selamat datang hai profesor. Dibolehkan. Adapun kalau orang kafir menyampaikan salam dengan fasih dan benar, mereka mengucapkan assalamualaikum, tapi dia kafir, boleh kita jawab dengan waalaikum salam, dan meniatkan salam di sana hidayah bagi dia. Yang harus dijawab dengan waalaikum saja kalau salamnya diplesetkan dengan mengucapkan assalamualaikum. Assam artinya racun atas kalian, plesetan dari salam. Dan itu pernah dilakukan oleh orang Yahudi, assalamualaikum. Oleh Aisyah dibalas dengan lebih gencar. Ya, oleh Nabi ditegur jangan begitu, cukup waalaikum saja, tanpa saja waalaikum, dah sampai di sana. Kata Ustaz juga pakai saja waalaikum saja. Salah itu, salah paham dia. Maksud saja itu tanpa warahmatullahi wabarakatuh, tanpa ucapan salam, cukup waalaikum, tanpa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cukup waalaikum. Atas kamulah racun itu, gitu maksudnya. Nah, jadi kalau orang kafir itu memplesetkan salam dengan makna yang bertolak belakang dengan makna salam seperti assalamualaikum, kita jawab waalaikum. Tapi kalau orang kafir mengucapkan salam secara fasih dan benar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan meniatkan salam di sana hidayah. Adapun memulai ucapan salam dengan fasih assalamualaikum kepada orang kafir, maka tidak boleh. Ya. Jadi salam kita ke orang-orang Jepang yang non muslim di sini, profesor atau yang lain-lainnya, tidak harus berupa ucapan assalamualaikum, boleh sapaan lain yang tidak mengandung doa itu. Terakhir ya, sebentar lagi zuhur. Jam berapa zuhur? Jam 12. Jam 12.03, berarti ada 15 menit lagi. Ustaz, ketika orang non-muslim masuk Islam, kita mengatakan dia dapat hidayah. Dan orang yang sudah muslim lalu lalu mulai mempelajari Islam dengan pemahaman yang lurus, kita juga mengatakan dia mendapat hidayah. Apa bedanya antara kedua hidayah di atas? Baik. Itu yang disebut dengan hidayah taufik. Hidayah ada dua macam. Pertama, hidayah irsyad wa dilalah. Irsyad itu bimbingan, dilalah itu petunjuk. Hidayah irsyad wa dilalah berupa ilmu, berupa nasihat, berupa penjelasan, pencerahan, penerangan. Apa yang saya jelaskan itu hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan di dalamnya, merupakan hudan, hidayah bagi orang-orang bertakwa. Maksudnya hidayah irsyad, petunjuk. Allah pun menyatakan inna hadzal Qur'an la yahdi
ila siratil mustaqim. Sesungguhnya Al-Quran itu memberi hidayah. Atau innaka latahdi ila siratil mustaqim. Kamu Muhammad memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah yang dimaksudnya ilmu, bimbingan, penjelasan, penerangan, pencerahan atau yang sejenisnya. Dan hidayah irsyad ini wajib dicari, dan kalau sudah dapat wajib diberikan, diajarkan. Ini hidayah yang pertama. Hidayah kedua disebut hidayah taufik. Hidayah taufik ini berupa dua hal. Hal pertama disebut masyiah atau iradah. Apa arti iradah? Kehendak, keinginan, kemauan. Kemauan untuk apa? Kemauan untuk beramal soleh. Kemauan kalau dia orang kafir untuk masuk Islam, ya. Kemauan kalau dia sudah muslim untuk melakukan tahajud, untuk melakukan saum, untuk mencari ilmu, untuk ikut daurah. Kemauan. Tidak semua orang muslim diberi itu kemauan itu, enggak. Termasuk kemauan untuk mempelajari Islam dengan pemahaman yang lurus. Kemauan ini bukan ikhtiar manusia. Karena kita tidak bisa berupaya memunculkan kemauan ini dalam hati kita. Saya ingin punya kemauan untuk sholat, lalu diikhtiarkan, muncul aja. Enggak. Ujug-ujug aja. Tiba-tiba datang. Dari mana? Allah yang memberi. Coba lihat surah At-Takwir yang terakhir yang kemarin saya bacakan. Wa ma tasya'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Kalian tidak akan punya keinginan kecuali Allah yang memberikan keinginan itu kepada kalian. Jadi kalau muncul dalam hati kita keinginan untuk berbuat baik, itu anugerah Allah. Perbuatan pemberian Allah kepada kita, bukan hasil ikhtiar kita. Itu unsur hidayah taufik yang pertama, yaitu masyiah atau iradah, keinginan atau kemauan untuk berbuat baik. Kedua, istitoah. Istitoah itu kemampuan. Sebab ada kalanya ingin tapi tidak mampu, gitu ya. Contoh ketika ada pengumuman daurah di sini, mungkin banyak, aduh saya ingin sekali tapi ada kesibukan. Dia tidak diberikan kemampuan oleh Allah. Tapi pas pulang, tapi pas umpamanya sakit, dia tidak diberikan kemampuan oleh Allah. Ada keinginan tapi nggak ada kemampuan, nggak bisa dilakukan. Atau banyak orang ketika ada daurah mampu, waktu rileks gitu ya, lagi libur gitu ya, nggak kemana-mana, uang ada untuk ongkos, tapi nggak ada kemampuan. Orang itu oleh Allah hanya diberi kemampuan tapi tidak diberi kemauan. Ada yang sebaliknya, diberi kemauan tapi tidak diberi kemampuan. Jadi kalau hanya satu saja, dia tidak dikatakan memperoleh hidayah taufik. Antum yang datang ke sini gitu ya, termasuk saya yang jauh-jauh datang ke sini, diberi oleh Allah dua-duanya. Kemauan ada, diberi oleh Allah, kemampuan juga diberi oleh Allah. Dari segala segi kemampuannya, segi kesehatan, segi waktu, segi finansial untuk ongkosnya dan seluruh, diberi semuanya, dimudahkan. Maka orang itu disebut diberi hidayah taufik, berupa diberi kemauan untuk beramal dan diberi kemampuan untuk beramal itu, maka lahirlah amalan tersebut. Itulah yang disebut dengan hidayah taufik. Nah, lari ke soal tadi, seorang kafir masuk Islam disebut diberi hidayah taufik untuk masuk Islam. Karena dia diberi keinginan oleh Allah untuk masuk Islam dan diberi kemampuan dari segala segi. Ada orang yang membimbingnya, yang mensyahadatkannya, yang menjadi saksinya gitu ya. Dan selain ada keinginan, ada kemampuan, ya itulah hidayah. Ada orang yang ketika sudah masuk Islam, dia cuek, gak mau mempelajari Islam. Islam yang dia fahami, yang dia amalkan hanyalah Islam yang dia lihat dari orang-orang awam. Orang awam begitu-begitu, orang awam begini-begini, gitu ya. Nah, suatu saat dengan informasi di internet, melalui obrolan kawan, gitu ya, di daurah, gitu ya. Oh, Islam tuh nggak bisa sembarangan difahami, harus dengan cara yang benar.
Akhirnya kalau dia ya memiliki banyak kebaikan sebelumnya, Allah akan berikan hidayah kepada dia. Diberi keinginan, saya ingin tahu Islam yang benar itu kayak apa, agar ibadah saya juga benar. Ini untuk akhirat. Akhirnya dia ikut daurah dan diberi kemampuan. Waktunya diluangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kesehatannya diberi sehat, tidak sakit. Uangnya diberi ini untuk Allah, serba dimudahkan. Akhirnya dia datang ke daurah dan menerima penjelasan yang benar. Orang itu disebut diberi hidayah oleh Allah untuk menerima dan mendapatkan pemahaman yang benar tentang Islam. Walhasil setiap amalan kebaikan itu karena hidayah Allah. Kalau nanti malam atau tadi malam kita tahajud, tahajud kita itu atas hidayah Allah. Diberi keinginan untuk tahajud dan diberikan kemampuan untuk tahajud. Dan ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Siapa yang siangnya bermaksiat, dijamin dia tidak akan bisa tahajud malam. Karena apa? Oleh Allah tidak diberikan keinginan untuk tahajud. Atau ingin tapi malasnya, beratnya bukan main. Tidak diberi kemampuan. Akhirnya jam 3 pasang alarm kering gitu ya, bangun, matikan, tidur lagi. Masih berat tuh gitu ya, masih ngantuk dan seterusnya. Oleh karena itu setiap satu jenis amalan itu satu hidayah untuk amalan itu. Makanya dikatakan kalau seorang non-muslim masuk Islam, dia dapat hidayah untuk masuk Islam, tapi belum tentu mendapat hidayah untuk mengamalkan kewajiban dalam ajaran Islam. Betapa banyak orang yang masuk Islam hanya sekedar status gitu ya. Setelah itu masuk Islam udah, dia nggak belajar sholat dan nggak sholat, dia nggak belajar ngaji dan nggak pernah mengaji Al-Quran. Ada yang seperti itu banyak. Dan banyak juga orang yang masuk Islamnya sungguh-sungguh, setelah masuk Islam sungguh, Allah beri hidayah juga kepada dia untuk belajar sholat dan dimudahkan, untuk belajar baca Al-Quran dan dimudahkan. Sebulan, 2 bulan dia bisa baca Al-Quran, dia hafal doa-doa sholat, dia bisa lebih khusus sholatnya daripada orang yang sejak lahir Islam. Kalau Allah memberikan hidayah kepada orang seperti itu atas kebaikan orang tersebut, maka segalanya akan bisa terjadi. Hidayah, taufik ini hak prerogatif Allah SWT. Siapapun nggak bisa, termasuk Nabi Muhammad SAW tidak bisa beri hidayah kepada siapapun. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi may yasha. Sungguhnya kamu, hai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, tapi Allah yang beri hidayah ini kepada siapa yang dikehendaki. Hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah taufik. Makanya tidak heran kalau pamannya sendiri mati dalam keadaan musyrik, gitu kan? Para nabi sebelumnya banyak yang istrinya, anaknya tetap dalam kekafiran. Nabi siapa yang istrinya kafir? Nuh dan Lut. Daraballahu mathal ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah telah memberikan perumpamaan tentang orang-orang kafir itu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kafir itu. Anaknya Nabi Nuh juga kafir. Nabi Ibrahim sebagai bapaknya tauhid, ayahnya sering ngapain? Tukang bikin patung sesembahan, azar ya. Termasuk Nabi Muhammad SAW, pamannya sendiri mati dalam keadaan musyrik. Menunjukkan para nabi pun tidak bisa memberikan hidayah taufik. Para nabi hanya berkewajiban dan mampu memberikan hidayah irsyad wa dilalah. Hanya sebatas ilmu, nasihat, dakwah, penerangan, penjelasan, pencerahan, hanya sebatas itu. Tapi hidayah taufik itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Siapa orang yang diberikan hidayah oleh Allah, maksudnya hidayah taufik, tidak akan ada seorang pun yang akan bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, kalau ada seorang sesat itu disesatkan oleh Allah, bukan sesat dengan sendiri. Allah yang menyesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Dan siapa yang diberi hidayah oleh Allah dan siapa yang disesatkan, Allah yang lebih tahu siapa yang layak dan siapa yang tidak, berdasarkan keadilan Allah, bukan kedoliman, bukan kesewenang-wenangan, bukan pokoknya saya ingin dapat hidayah, apapun amalan dia nggak peduli, akhirnya diberi hidayah. Itu sewenang-wenang, enggak.
Allah memberi hidayah kepada seorang itu karena rahmat dari Allah SWT. Allah menyesatkan seseorang karena keadilan Allah. Pasti karena ada alasan kenapa orang itu disesatkan. Yang alasan itu hanya Allah yang tahu dan kita tidak tahu. Nabi SAW pernah waktu perang Uhud terluka sampai giginya apa? Tanggal. Lalu beliau mendoakan laknat bagi 3 orang dengan menyebut namanya dalam sholat kunut apa? Nazil. Allahumma al'an fulan wa fulan. Ya Allah, laknat si fulan, si fulan, si fulan. Karena mereka telah apa? Mematahkan gigi Nabi SAW dalam perang Uhud. Apa yang terjadi? Turun teguran dari Allah dalam Al-Quranul Karim bahwa ini bukan tanggung jawab. Dan ternyata 3 orang yang namanya disebut dalam doa Nabi dengan doa laknat kemudian masuk Islam dan bagus keislamannya. Allah memberi hidayah kepada mereka, padahal mereka didoakan laknat oleh Nabi SAW. Berdasarkan hal itulah maka hidayah itu bukan di tangan Nabi, juga para Nabi lainnya, apalagi di tangan kita. Tapi hidayah ada di tangan Allah, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya karena rahmatnya, dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki karena keadilannya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah lebih tahu siapa orang-orang yang layak disesatkan dari jalannya, dan Allah pun lebih tahu siapa orang-orang yang layak untuk menerima hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi itu tidak bisa diusahakan. Bisa diusahakan. Bisa nggak hidayah dicari? Wajib dicari. Karena apa? Karena Allah telah memberikan penjelasan gamblang siapa dan orang yang macam bagaimana yang akan diberi hidayah oleh Allah. Diberi petunjuk dalam Al-Quran dan hadis. Contoh apa? Contoh nih, Allah menyatakan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud mensolehkan amal-amal kalian ay yuwaffiqkum lil a'malis shalih. Allah akan beri taufik kepada kalian untuk beramal soleh. Apa syaratnya? Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik. Seperti zikir, baca Quran, memberi nasihat, menghibur orang dengan cara kata-kata yang tidak menyimpang dari syariat. Itu ucapan yang baik. Dan ucapan yang baik menjadi salah satu penyebab turunnya hidayah Allah kepada seorang. Jadi salah satu ikhtiar memperoleh hidayah Allah, ucapan yang baik. Sebaliknya ucapan yang buruk mencabut hidayah yang sudah ada. Ilmu, kata Rasul SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri suatu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kata Syekh Al-Utsaimin, hadis ini menjelaskan bahwa ilmu adalah cara untuk memperoleh hidayah taufik. Karena apa? Karena mudahnya orang ke dalam surga karena iman dan amal soleh. Sehingga hadis ini bermakna, siapa orang yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan beri hidayah kepada dia. Dengan hidayah itu dia beriman dan beramal soleh. Dengan iman dan amal soleh dia akan dipermudah untuk melangkah menuju surga. Dan mencari ilmu adalah salah satu cara untuk memperoleh hidayah. Jadi banyak, termasuk doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Termasuk doa tadi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi ila ahsaniha ila an. Kan gitu. Ya Allah, beri hidayah kepadaku agar kepada apa? Kemuliaan akhlak. Sana tidak ada yang beri hidayah kecuali Engkau. Itu diantara beberapa cara untuk mengikhtiarkan hidayah. Jadi walaupun hidayah taufik ini hak prerogatif Allah, hak mutlak di tangan Allah, tapi Allah telah menjelaskan kepada kita bagaimana caranya agar kita termasuk orang yang diberi hidayah oleh Allah,
itu dengan cara-cara diantaranya tadi, dan banyak amalan-amalan lain yang merupakan cara untuk memperoleh hidayah dari Allah SWT. Ya, cukup dulu di sini. Kita break dulu untuk sholat maghrib, sholat duhur sebentar lagi. Setelah itu makan siang dulu bagi yang mau makan. Setelah itu nanti jam 1:30 waktu Jepang, waktu Osaka kita lanjutkan, atau 11:30 waktu Indonesia Barat ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.